pengajar belajar di akhir pekan, di minggu ini udah bulan Agustus, udah minggu ke-2. Bersama aku, Stefani. Hari ini kita bakal bareng bersama dengan Pandey juga hari ini untuk ngobrolin tentang project based learning ya, yang sekarang lagi mulai hits gitu. Nah, sebelumnya kita mau kenalin dulu nih. Jadi pengajar belajar itu di bawah naungan dari Yayasan Generasi Maju Berkarya, di mana kita ada 2 program besarnya. Ada yang khusus pelajar itu Generation Girl, dan yang untuk pengajar belajar itu ada di pengajar belajar itu untuk khusus pelajar gitu. Jadi yang Bapak Ibu sekarang ikutin, yang kadang-kadang juga ada mahasiswa di bidang pendidikan yang bersama-sama ikut juga. Gitu. Nah, ini dia core program kita di under dari pengajar belajar. Ada pengajar belajar bersama dan juga ada kelas. Nah, pengajar belajar bersama ini yang sekarang sedang kita ikuti. Kelas itu adalah khusus platform yang dibuat oleh pengajar belajar yang basisnya adalah belajar tentang IT gitu. Jadi yang pengen tahu boleh nanti cek-cek ya di kelas. Oke, mau informasikan saja bahwa materi workshop pada hari ini itu nanti bisa diakses. Ada 2, materi rekamannya dan juga materi presentasinya. Semuanya nanti akan kita berikan dalam bentuk Google Drive dan bisa dibuka setelah Bapak Ibu itu telah mengisi survei. Nanti kita akan berikan linknya di akhir workshop dan juga kita akan berikan pada WhatsApp group nantinya. Lalu sebelum kita mulai hari ini nih, aku mau minta tolong Bapak Ibu guru di sini untuk bisa rename nama-namanya. Jadi mata pelajaran strip nama nih. Contohnya udah ada nih, kayak B-Indo, Bahasa Indonesia, strip Budi. Atau misalnya pelajarannya yang diajarin IPS, strip Dewi. Nah, nanti karena kita akan berhubungan dengan breakout room nih hari ini. Kita mau dilintaskan kan mata pelajarannya. Oke, kita kasih waktu dulu nih. Mungkin ada yang kesulitan untuk ganti kah? Mau cek juga. Ya, ini Bu Kristina udah betul. Coba kita masih tunggu beberapa Bapak Ibu guru yang lain ya untuk ubah. Sambil kita menunggu, mari kita lanjutkan juga. Nah, ini nanti kita akan masuk ke breakout room. Ini adalah tahap-tahap caranya. Nanti kita akan kembali ke sini lagi pada sudah waktunya. Nah, sekarang sedikit informasi aja seperti yang tadi sudah aku informasikan bahwa workshopnya direkam. Lalu aku harapin Bapak Ibu guru di sini bisa dalam keadaan mute selama workshop berlangsung. Jadi kita bisa sama-sama dalam suasana kondusif. Terus jika Bapak Ibu ada pertanyaan bisa langsung juga diketikkan di kolom chat box. Kalau ingin bertanya langsung bisa juga resen, nanti kita akan berikan waktu. Lalu kami sarankan untuk Bapak Ibu yang di sini menggunakan handphone bisa juga switch ke laptop nih supaya lebih enak mengikuti workshopnya. Oke, seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui bahwa kita akan mengikuti workshop pada hari ini dengan judul mempraktikkan pembelajaran proyek lintas bidang. Makanya tadi kita minta tolong Bapak Ibu guru untuk ganti ini nih namanya ya. Nah, kenalan dulu nih sama pembicara kita hari ini. Ada Bapak Andre Juan. Beliau adalah guru IT dari sekolah IDN SMP, yaitu adalah boarding school. Nah, jadi Pak Juan ini adalah merupakan salah satu guru di sekolah IT di Bogor yang sekolahnya unik nih. Kenapa unik? Karena kurikulumnya diterapkan berdasarkan model pembelajaran PBL di mata pelajaran utamanya, sehingga sangat memiliki keunggulan tertentu di dalam aktivitas pembelajaran siswa dan juga merupakan koordinator IT di dalam penyusunan kurikulum dalam bidang PBL di mata pelajaran IT-nya. Nah, juga aktif nih di pengajar belajar di PB sebagai IT Curriculum Development. Nah, pasti nggak sabar ya mau ketemu sama Pak Andre. Pak Andre, apa kabar hari ini?
Halo Kak Stefani, kabar baik. Halo, sudah siap nih? Halo Bapak Ibu, siap? Oke, aku stop share di sini ya. Oke, Oke, baik. Udah bisa mulai ya Kak? ya Ya. silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Pagi. Sehat ya? Mungkin masih ada yang itu Kak, apa bikin teh kali ya atau kopi mungkin sambil menemani workshop Iya, kita pagi hari ini. Jadi mandi. jadi silakan ya Bapak Ibu, kalau seumpama kita santai aja di weekend ini di hari Sabtu ini, untuk mengikuti kegiatan workshop ini kita bareng-bareng belajar pada materi kita pagi hari ini dengan santai, dengan tenang, dengan rileks, mungkin bisa sambil ya bikin kopi, cemilan ya, dan lain-lain seperti itu. Oke, kita mulai aja ya. Saya izin share screen dulu. Ya. Baik, selamat datang Bapak Ibu. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada workshop pagi hari ini. Mohon izin juga saya memperkenalkan diri saya secara singkat yang tadi sudah dikenalkan juga oleh Kak Stefani. Saya Andri Jontor Tazani. Mungkin Bapak Ibu kalau semua mau nge-reach out saya bisa ke email ini andre@ygmb.org atau bisa mengunjungi LinkedIn saya di www.linkedin.com/andretafta. Ya, tadi sudah dikenalkan juga oleh Kak Stefani, kalau saya ini sebagai pengajar di salah satu sekolah boarding school ya, berarti boarding school itu seperti pondok pesantren modern ya, seperti itu. Di salah satu kabupaten Bogor. Mungkin Bapak Ibu di sini ada ya yang orang Bogor atau Kabupaten Bogor, mungkin pernah dengar nama IDN Boarding School. Nah itu saya ngajar di situ ya, ngajar di IDN Boarding School kelas 8 untuk mata pelajaran IT seperti itu. Baik, kita masuk ke materinya. Sebelumnya kita coba renungkan dulu ya, renungkan. Oke, Bapak Ibu, ya mungkin pada zaman dahulu, saya tidak menyebutkan ya kapan waktunya, mungkin dulu ataupun minggu kemarin ataupun mungkin hari ini itu masih terjadi gitu ya. Masing-masing materi itu punya capaian tersendiri ya. Di sini mungkin ada Bapak Ibu yang dari berbagai macam latar belakang ya. Ada yang dari mungkin ngajar matematika, ada Bu Christine yang ngajar IPA, ada Bu Liza yang belajar yang ngajar literasi digital, ada siapa lagi nih? Pak Oktorama mungkin ya yang ngajar PAI gitu. Nah, seperti kita ketahui, masing-masing mata pelajaran ini punya capaian belajar ya yang harus dicapai oleh siswa gitu ya berkaitan mata pelajaran tersebut. Nah, kondisi yang terjadi Bapak Ibu ya karena saking banyaknya capaian belajar ya, capaian pembelajaran yang harus ditempuh oleh siswa ya. Siswa jadi pusing gitu. Ya, siswa jadi pusing karena apa? Banyak sekali tugas ya, banyak mulai dari tugas harian mungkin ataupun mungkin ada juga PR gitu ya yang harus dikerjakan. Belum juga misalnya ulangan gitu ya, ulangan tengah semester, ya, PAS, PAT, pengayaan dan lain-lain. Tentu siswa jadi pusing ya. Mungkin berbeda dengan Bapak Ibu yang mungkin zaman dulu ya, kalau seumpama kita sekolah banyak tugas itu ya ngeluh, tapi mau nggak mau kita harus dikerjain gitu. Tapi beda dengan anak-anak sekarang ya. Kita jumpai di mana mungkin butuh treatment khusus ya, butuh treatment khusus untuk memberikan tugas-tugas
kepada siswa gitu. Karena ya mungkin siswa zaman sekarang itu dalam tanda kutip mungkin ya lebih banyak mengeluh gitu ya, misalnya, oh Pak kok ini tugas lagi, oh Bu ini kan saya udah ada tugas nih dari mapel lain gitu kan, dikurangin dong dan lain-lain kayak gitu. Nah ini yang bikin siswa itu pusing karena banyak tugas. Nah poin selanjutnya, karena adanya banyak tugas ini otomatis membuat guru bertambah beban kerjanya gitu. Dalam artian di sini adalah administrasinya, ya kan? Misalnya kita harus mengurus rubrik penilaian, gitu kan. Terus misalnya kita harus menyediakan soal-soalnya gitu. Apa yang akan kita berikan ke siswa kita, apa yang perlu kita koreksi gitu dan lain-lain. Nah ini tentunya guru juga capek gitu ya, karena itu tadi banyaknya administrasi yang harus diselesaikan. Nah, pada akhirnya ya ini yang mungkin jangan sampai terjadi ya oleh Bapak Ibu dan anak-anak kita, sama-sama burnout ya atau stres di sini. Gara-gara siswanya banyak tugas, gurunya juga capek sama administrasi. Nah, itu jangan sampai terjadi ya. Nah, apa yang diharapkan ya dari pembelajaran zaman now itu gitu ya, atau yang sekarang ini, yaitu adanya ya inovasi berupa tujuan bersama ya atau capaian pembelajaran bersama antar mapel ya, antar mata pelajaran. Nah, ini yang akan nanti kita bahas pada workshop pagi hari ini. Dan yang poin kedua, menumbuhkan kreativitas siswa. Ya, jadi siswa karena adanya kolaborasi nih, adanya tujuan bersama antar mapel, akhirnya membiarkan siswa atau memaksa siswa untuk out of the box ya, kayak gitu. Karena dia harus menyelesaikan case ataupun mungkin tugas atau project yang berbeda gitu ya, yang nggak biasa dari sebelum-sebelumnya. Dah, untuk poin yang ketiganya, ini ada memberi pengetahuan dan insight baru. Tentunya di mana proyek-proyek yang dikerjakan ini karena adanya curious gitu ya dari siswa ini, otomatis siswa kayak terpancing nih untuk mencari tahu. Dan yang terakhir tentunya menjadi kebahagiaan tersendiri ya bagi Bapak Ibu guru, karena ya tadi siswanya juga istilahnya mungkin terpancing gitu ya dan bersemangat mengerjakan proyeknya, dan juga guru itu tidak terbebani administrasi yang ada seperti itu. Nah, pertanyaannya nih, nah bagaimana sih supaya kita bisa belajar seperti zaman now itu? Nah, ini yang akan nanti kita bahas pada workshop kita pada pagi hari ini, yaitu mempraktikkan proyek lintas bidang seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang tadi disampaikan oleh Kak Stefani ya, kalau seumpama nanti yang belum ganti namanya ya, untuk menambahkan mapel yang diajar, nah bisa diganti karena nanti akan berhubungan dengan workshop kita pada pagi hari ini. Baik, kita sekarang mau mencoba ya interaksi Bapak Ibu guru nih ya. Kita coba interaksi Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaan nih ya yang mungkin bisa Bapak Ibu jawab ya melalui slido.com. Ya, nanti silakan Bapak Ibu mungkin dari handphonenya atau laptopnya bisa mengakses slido.com ini dan memasukkan kode 2443347. Ya. Silakan kami beri waktu. Nah, kalau semua sudah, nanti bisa dibaca nih ya pertanyaannya. Apa yang terbayang nih oleh Bapak Ibu ketika mendengar kata proyek siswa? Ya, ya ini untuk kodenya ya Bu ya. Langsung aja nanti ditulis apa namanya tanggapannya Bapak Ibu ya ketika mendengar kata proyek siswa. Ya, mungkin ada yang beranggapan wah ribet gitu kan. Ataupun mungkin ada yang beranggapan proyek siswa itu
apa namanya menyusahkan gitu ya. Ada yang mungkin bilang buang-buang uang gitu. Oke, ada yang sudah jawab kerja bareng. Oke, kita masih tunggu. Bikin presentasi, baik. Jadi tanggapan dari Bapak Ibu ini beda-beda ya ketika misalnya ya membuat sesuatu ditugaskan gitu ya, ditugaskan untuk membuat project gitu kan. Oke, memberi tugas mandiri, baik. Hasil karya siswa bagi anak menyenangkan, betul, aktif, betul banget. Oke, mungkin kita batasin 30 detik lagi ya untuk ke selanjutnya. Oke, kita lihat student center. Bagus. Kreatif kerjasama, betul. Oke, mungkin kita cukupkan ya. Wah, ini kayaknya dari Bapak Ibu nggak ada yang ngeluh ya kalau proyek siswa itu bikin repot gitu ya, nggak ada ya. Apa nih, ya kan? Positif semua gitu ya dengan uh, istilah proyek siswa seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke survei selanjutnya. Mungkin Bapak Ibu bisa merefresh ya, merefresh slido.com-nya. Kayaknya ada gangguan jaringan dari Pak Andre. Kita tunggu sebentar ya. Sambil menunggu, mau mengingatkan untuk Bapak Ibu di sini yang mungkin belum mengubah namanya atau baru bergabung, bisa rename dari nama Bapak Ibu guru nih yang ada di sini sesuai dengan template ya. Jadinya mata pelajaran yang diajar strip nama gitu. Jadi ini kalau dilihat dari partisipan sudah banyak yang ganti. Ada Bu Natali, oh ternyata ngajar bahasa Jepang. Jadi aku juga tahu nih ya kan. Ada Bu Yurika ngajar bahasa Inggris. Nih ada Bu Leni ngajar geografi. Terus nih Bu Hera ngajar pelajaran apa nih Bu? Boleh bantu dulu nih Bu. Di rename namanya. Nih Pak Asep ya, berarti pelajarannya fisika. Nih aku bantu ya Pak. Ini visi fisik. Nah, fisika. Terus ada Bu Kristina IPA, ada Pak Ruslan IPAS. Berarti dudonya ya Pak. Ada Ibu Iena nih. Bu Iena ngajar apa nih Bu? Belum di rename nih Bu namanya. Ada Bu Lisa, literasi digital, ada Ibu Lulu nih, minta tolong Bu, juga belum diganti ya. Ada Bu Erlin, ngajar matematika sama Bu Vince. Oh, ada banyak ternyata hari ini. Yang ngajar matematika ada Ibu Asti juga, ada Pak Okto Rama mengajar PAI, lalu ada Bu Putri PAUD, ada Bu Erlina PGSD, terus ini yang pakai nama Redmi belum diganti namanya. Sama terakhir ada Pak Bahri nih di sini. Masih banyak yang bergabung juga nih bersama dengan kita. Oke, coba kita tanya ya. Pak Andre, apa kabar dia? Oke. Sambil nunggu Pak Andre nih, mungkin ada yang mau cerita nggak nih pengalaman tentang PBL-nya di sekolah gitu.
Iya nih Bu Lisa, jaringannya Pak Andre. Padahal tadi sebelumnya aman. Ini ada Pak Irwandi Perhotelan yang baru bergabung, boleh minta tolong untuk rename namanya dulu ya. Ini speakernya kebetulan jaringannya sedang bermasalah, jadi kita lagi tunggu Pak Andre untuk kembali lagi bersama dengan kita. Mohon bersabar ya. Boleh question dulu, boleh ambil kopi teh dulu gitu. Sambil kita nunggu Pak Andre. Mm, mm, mm. Oke, coba. Mm, 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 mm. Aku mau ngajak ngobrol Bapak Ibu yang di sini. Siapa yang di sini baru pertama kali ikut workshop pengajar belajar? Coba kita pakai reaction ya. Kalau baru pertama kali, raise hand. Ada nggak nih? Oh, boleh nih pertama kali. Coba. Halo, boleh nih. Oh, ini Pak Irwan juga pertama kali ya. Mantap, Bu. Semoga cocok ya, Bu. Nanti bisa ikut-ikut lanjut terus. Amin. Halo, Pak Ruslan. Oke, kita masih Pak Andre. Kita coba telepon dulu kali ya. Oke. Gimana nih di sekolah Bapak Ibu? Apakah em, sudah benar-benar ketemu sekarang tatap muka atau sudah kembali lagi ke apa online? Soalnya kemarin aku dengar-dengar kayak banyak balik lagi ke online gitu ya. Jadi agak back and forward gitu. Bisa tulis di kolom chat box, chat box aja ya, Bapak Ibu kalau malu buka suara. Udah mulai. Wah, cepet ya Pak. Tapi, oh, mulai ajaran tahun baru, baru mulai ya. Ada, ini nggak Pak, kan kemarin tuh sempat ada yang kayak kelasnya dibagi-bagi gitu. Hebat, hebat, hebat. Hmm, semuanya udah tatap muka ya berarti ya. Gimana nih kesannya sekarang udah bertemu langsung gitu? Oh, udah boleh lepas masker ya Bu di ini ya. Puji Tuhan juga ya. Semoga tetap sehat nih semuanya. Sebentar lagi bakal demam booster lagi juga kita. Kayaknya. Oh ya, baik, baik, baik. Gimana nih pengalamannya udah masuk ke tahun ajaran baru nih, Bapak Ibu? Masuk ke tahun ajaran baru sekarang. Ini ya Pak, yang tadinya kayaknya udah biasa online, sekarang balik lagi ke offline, jadi kayak gitu ya. Mesti adaptasi lagi ya. Bentar.
kayaknya enggak, masih yang bergabung. Aku coba call ke Pak Andre dulu ya sebentar. Oke, Iya, silakan maaf Andre. ya Bapak Ibu. Oke. Ya, maaf Bapak Ibu karena tadi ada gangguan jaringan ya dari hotspotnya, jadi tadi sempat keluar masuk ya. Oke, saya lanjutkan ya untuk hotspotnya. Oke, kita langsung ke sini aja. Oke. Siap, udah kelihatan ya? Untuk Sudah. siap. Ya, sudah Pak, jelas. Oke, makasih Pak. Ya, jadi PJBL lintas bidang ini adalah tugas nyata ya. Jadi tadi Bapak Ibu sudah berargumen ya tentang proyek siswa. Nah, ini kita masuk ke materi praktikum untuk proyek lintas bidangnya. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui kalau PJBL ini adalah tugas nyata ya. Maksudnya apa nih tugas nyata? Jadi PJBL lintas bidang ini adalah mix and match dari dua mata pelajaran. Ya. Jadi misalnya dua mata pelajaran yang mempunyai karakteristik yang berbeda, terus tujuan atau capaian pembelajaran yang berbeda-beda, kita gabung, kita matchkan mana yang memiliki relasi ya, itu kita jadikan proyek lintas bidang yang nanti kita serahkan atau kita tugaskan ke anak-anak seperti itu. Dan PJBL lintas bidang ini sifatnya terjun ke lapangan ya. Kalau seumpama misalnya istilahnya itu istilah zaman sekarang itu kerja nyata gitu ya. Kerja nyata. Jadi memang terjun ke lapangan, anak-anak disuruh beraktivitas, misalnya contohnya cari daun A gitu ya, ataupun mungkin ukur lapangan sepak bola seperti itu. Tapi secara manual kayak gitu ya. Yang biasanya kan kita kalau seumpama misalnya contoh guru matematika atau PJOK ya kan. Kita selalu kita selalu ngasih materi kalau seumpama panjang lapangan bola voli misalnya. Itu sekian, lebarnya sekian. Nah, di PJBL ini anak-anak ditugaskan langsung untuk ngukur secara manual gitu. Mereka ditugaskan mungkin bawa penggaris, mistar, ya, atau meteran, ataupun mungkin ada yang mungkin pakai tangan, kaki, dan lain-lain. Anak-anak disuruh ngukur lapangan voli secara manual, seperti itu. Nah, ini project based learning-nya seperti itu ya. Jadi anak-anak langsung disuruh terjun ke lapangan untuk pembuktiannya, seperti itu. Lalu PJBL ini adalah untuk tujuan bersama ya, lintas bidang ini untuk tujuan bersama. Tadi capaian pembelajarannya apa, kita mixkan, ya kita kemas dengan baik, kita kemas dengan menarik sesuai dengan relasinya, lalu kita serahkan ke anak-anak untuk tujuan bersama, untuk capaian pembelajaran bersama yang anak-anak itu kita inginkan untuk memenuhinya, seperti itu. Lalu proyek lintas bidang ini mengasah keterampilan komunikasi, berpikir kritis dan lain-lain ya. Jadi memang kita ajak anak-anak supaya mereka bersosialisasi, tanya kepada orang lain seperti itu ya, kepada masyarakat sekitar mungkin, ataupun mungkin petani ya, satpam dan lain-lain. Jadi anak-anak kita ajak untuk bersosialisasi, berkomunikasi, mencoba atau mengasah public speaking mereka itu seperti apa ya, dan juga berpikir kritis ya, critical thinking untuk memecahkan solusi-solusi yang nantinya bisa diciptakan dalam menyelesaikan proyek
lintas bidang tersebut. Dan yang terakhir ini memasyarakatkan siswa ya. Dalam artian itu di sini kita mengajak siswa ya. Siswa itu nggak hanya sebagai sebagai ya siswa kita saja gitu ya, tapi mereka pun sosialisasi, berkomunikasi gitu ya. Dan kita ajak mereka sebagai ya masyarakat ya, sebagai untuk menyelesaikan proyek lintas bidang itu gitu. Oke. Lalu selanjutnya keberhasilan PJBL. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah membaca ya banyak jurnal ataupun mungkin referensi ya dan nonton di YouTube mungkin ya tentang keberhasilan PJBL ini berapa persen sih seperti itu. Nah, ini saya beberapa mengutip dari jurnal-jurnal yang memang sudah menerapkan PJBL di kelasnya masing-masing seperti keaktifan siswanya sangat baik gitu ya. Ada pengaruh keterampilan terhadap mata pelajaran tertentu misalnya sains menjadi meningkat kayak gitu ya. Ada juga keberhasilan PJBL ini membawa siswa untuk bisa berpikir kritis dengan persentase yang di atas rata-rata misalnya. Lalu kita masuk nih ya ke proyek lintas bidang itu seperti apa sih cara pakainya gitu kan ya. Nah, di proyek lintas bidang ini ya untuk cara pemakaiannya Bapak Ibu bisa menerapkannya di pembelajaran sehari-hari. Yang pertama itu sebagai senjata utama kurikulum kita ya. Jadi misalnya pada saat rapat kerja misalnya atau rapat akhir tahun ya ditentukan nih, kita kan sekarang sudah masuk ke kurikulum merdeka ya, di mana lebih memerdekakan siswa dalam belajar dan untuk fokusnya itu untuk meningkatkan kompetensi siswa. Nah, kita bisa menerapkan PJBL ini di kurikulum utama kita seperti itu. Mungkin ada juga yang pakai PJBL ini sekali dalam setahun, misalnya pada saat proyek akhir semester gitu ya. Diserahkan ke siswanya, ini loh sebagai penilaian akhir semester Bapak kasih proyek ini ke kalian semuanya seperti itu. Ada yang modelnya seperti itu. Dari segi durasi juga ya, misalnya Bapak Ibu bisa mempraktekkan atau memberi proyek lintas bidang ini ke siswa misalnya dalam durasi beberapa hari ya, atau misalnya kita biasanya hitungnya dengan JP ya, berapa JP misalnya 30 JP atau 24 JP ya. Terserah itu nanti bisa disesuaikan dengan jam ajar Bapak Ibu semuanya. Ada juga yang mungkin sampai berminggu-minggu tuh, mungkin karena saking besarnya proyek ini ya, ataupun mungkin pertemuannya kita sedikit dengan siswa tersebut, jadi bisa saja proyek ini dibuat 1 atau 2 minggu seperti itu untuk durasinya. Dan metode efektif ya di semua tingkat dan mata pelajaran. Jadi memang PJBL ini ya tadi yang seperti saya sampaikan, menuntun siswa untuk berpikir kreatif, berpikir kritis, komunikasi, dan lain-lain. Dan itu tentunya keberhasilan tadi yang sudah kita lihat bersama-sama, kalau PJBL ini ternyata efektif nih, dipakai mulai dari tingkat SD sampai SMA mungkin ya, seperti itu. Oke. Nah, aturan mainnya ini gimana sih ya untuk proyek lintas bidang ini? Nah, untuk aturan mainnya, ya, yang pertama itu siswa seperti guru. Ya, jadi kita memposisikan siswa ini seperti guru nih Bapak Ibu. Ya, jadi maksudnya seperti apa? Ya, jadi guru ini bukan lagi menjadi sumber pengetahuan di kelas, ya sumber utama pengetahuan di kelas. Ya, tapi
siswa ini yang nantinya memperoleh sumber pengetahuan dari pakar dan informasi yang tersedia saat ini, ya, misalnya internet. Ya, jadi kalau kata orang-orang sih tanya aja Mbah Google gitu ya. Jadi memang semuanya itu sudah tersedia di internet. Ya, kita cari informasi apapun ada di internet. Ya, yang penting di sini yang menjadi catatan adalah bagaimana kita bisa menyampaikan ke siswa untuk yang pertama memperhatikan sumber informasinya ya. Jadi yang mungkin biasanya kita ketahui tentang hoax dan lain-lain gitu ya. Jadi kita kasih tahu nih ke siswa bagaimana sih cara surfing internet yang baik seperti itu. Gimana sih caranya kita supaya terhindar hoax gitu ya. Nah, ini yang nanti bisa kita kasih tahu nih ke siswa kita seperti itu ya. Lalu yang kedua, guru menjadi mentor ya. Kalau tadi siswanya yang jadi guru, nah gurunya ngapain? Gurunya itu jadi mentornya ya. Yang mana tugas utama guru di sini adalah membimbing dan melatih siswanya kayak gitu. Nah, membimbingnya itu seperti apa gitu ya. Nah, membimbing misalnya siswa ini kita kasih proyek yang melibatkan untuk terjun ke masyarakat untuk misalnya wawancara. Ya. Nah, kita kasih tahu nih ke siswanya gitu kan, misalnya gimana sih cara bertanya yang baik, gimana sih cara menggali informasi yang baik ke masyarakat, gimana sih caranya misalnya menerapkan metode 5W1H gitu ya dalam wawancara dan lain-lain. Nah, itu yang kita nanti kasih tahu nih ke siswanya. Nah, terus di sini gimana sih cara mengembangkan hipotesis ya, mengembangkan hipotesis atau dugaan sementara dan strategi-strategi apa yang benar untuk mencari informasi seperti itu. Nah, jadi di sini guru itu sebagai rekan belajarnya siswa ya, rekan belajarnya siswa untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut. Nah, lalu aturan mainnya yang ketiga ya, keterlibatan untuk bersosial. Ya. Nah, internet ini kan sebagai kita ketahui ya, mungkin Bapak Ibu semua di sini sudah tahu ya, kalau seumpama media sosial ini ya membawa impact yang ada yang positif, ada yang negatifnya ke kita semuanya. Nah, di sini di positifnya itu adalah siswa ini bisa bertemu orang-orang yang dalam satu komunitas gitu. Misalnya siswa untuk kelas 7 dari SMP ini bisa saja dengan internet ya, dengan media sosial mereka bisa sharing-sharing dengan kelas 7 di sekolah lain seperti itu. Dan juga bisa juga sebagai ajang sosial untuk nge-reach out ya para ilmuwan di luar sana. Lalu juga ada pakar-pakar ataupun mungkin bisnismen ya, dan juga mungkin penasehat, motivator dan lain-lain. Jadi memang peran internet ini sangat besar juga ya dalam proyek lintas bidang untuk bersosial anak-anak. Oke, sebelumnya kita main tebak-tebakan dulu kali ya untuk mencairkan suasana. Oke, Bapak Ibu coba bisa tebak nih. Sebentar, saya itu dulu. Share, oke. Ini sebentar saya share-nya gini aja deh. Oke, silakan Bapak Ibu bisa tebak ya di kolom komentar. Nah,
Bisa tebak, silakan Bapak Ibu. Anak ini belajar biar apa? Ya, silakan bisa tebak. Oke, ada yang sudah jawab cerdas. Oke, paham. Oke, dari Bu Leni tahu biar pintar. Oke, Kak Stefani mungkin mau ikut tebak ya. Ayo, ayo. Apa ya? Biar kan Biar belajar tahu. biar tahu. Oke, ini ada 6 huruf loh ya, ada 6 huruf. 6. Berarti katanya harus 6 ya? Iya, harus Katanya mampu harus 6. beradaptasi. Oke, biar cerdas. Oke, sudah? Kaste, ada Ya. tebakan? Hmm, Pandai, pandai. Biar pandai. Oke, kita lihat jawabannya nih Bapak Ibu. Biar pandai, ada yang jawab pintar, ya, ada yang jawab cerdas juga. Oke, ternyata jawaban ini adalah salah. Kira-kira apa nih? Taur. Oke, jawabannya benar adalah anak belajar biar kanlah. Iya dong, masa anak belajar kita gangguin? Iya enggak? Bisa ya, masuk ya. Masuk, masuk, masuk. Iya. Nah, ini bisa jadi tebakan ya. Tebakan untuk Bapak Ibu ke anak-anak. Nah, jadi kalau mama ada anak yang lagi belajar, ya biarkanlah, ya nggak usah kita ganggu gitu loh. Ngapain kita ganggu gitu? Oke. Baik, ya untuk ice breaking ya, untuk intermezzo Bapak Ibu semuanya, biar nggak tegang banget nih. Ya, silakan kalau semua yang belum bikin teh atau kopi gitu ya, bisa sambil bikin aja, dengerin workshop kita pada pagi hari ini. Oke, kita lanjut. Cluenya hiburan, kenapa serius ya? Ya, oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke tahapan PJBL ya untuk lintas bidang. Nah, ini untuk tahapan PJBL lintas bidang ini saya merumuskan ada 4 langkah utama ya dalam penerapan PJBL lintas bidang. Yang pertama itu ada lesson plan ya, atau biasanya kita ketahui dengan rencana pelaksanaan pembelajaran ya atau RPP yang mungkin Bapak Ibu biasa buat. Lalu ada eksekusi dan monitoringnya, lalu nanti ke tahap ketiganya itu ada presentasi, dan yang tahap terakhir itu adalah penilaian dan evaluasi. Oke, nah jadi di lesson plan ini ya, yang pertama yang harus kita siapkan ya adalah menentukan capaian pembelajarannya. Nah, jadi Bapak Ibu ini nanti karena ini kan lintas bidang ya, lintas bidang. Jadi mungkin melibatkan 2, 3, atau 4 guru antar bidang. Bisa 2 bidang ataupun bisa 3 bidang seperti itu. Nah, guru-guru ini mencoba untuk merumuskan ya capaian pembelajaran apa aja yang mesti dicapai oleh siswa ya untuk mengerjakan proyek tersebut. Kayak gitu. Misalnya dari guru fisika ya, nanti di sini ada contoh lesson-nya. Guru fisika misalnya punya capaian pembelajaran A. Nah, nanti dari mapel lain yang kira-kira bisa relate ya atau bisa disambungin dengan pembelajaran capaian pembelajaran A dari mapel fisika, itu nanti guru B ya dari mapel lain bisa memasukkan juga capaian pembelajaran yang masih berhubungan dengan capaian pembelajaran dari fisika tersebut. Seperti itu. Jadi di sini nanti kita bisa menyimpulkan kira-kira proyek apa nih yang bisa kita kasihkan ke siswa kita. Seperti itu. Dan untuk yang poin keduanya ini ada menentukan proyek yang akan dikerjakan. Nah, tadi ya, setelah capaian pembelajarannya ini sudah
kita tentukan, selanjutnya kita tentu ini proyeknya, oh kira-kira proyek yang tepat ini dari capaian pembelajaran ini tuh ini gitu ya, proyek A seperti itu. Nah, kalau semua proyeknya sudah ditentukan ya oleh Bapak Ibu, nah selanjutnya adalah menentukan alokasi waktu dan timeline pengerjaannya. Nah, kira-kira dari si proyek A ini anak-anak bisa ngerjain, kita kasih waktu berapa JP nih gitu. Misalnya ada tadi 30 JP, 36 JP, ataupun mungkin lebih panjang seperti itu ya. Dan juga jangan lupa mungkin ini yang sedikit terlewat dari Bapak Ibu ya, timeline pengerjaannya ya. Atau biasanya kita kenalnya dengan istilah promes ya, program semesternya seperti apa gitu. Nah, nanti biar kelihatan nih, oh di minggu ini anak-anak proyeknya harus sudah sampai ke langkah ini misalnya. Nah, itu perlu kita buat sebagai monitoring kita ya. Lalu yang terakhir membuat rubrik penilaian. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu ya masih sering terlupa kalau misalnya setiap proyek, setiap tugas yang kita serahkan ke anak-anak itu harus ada yang namanya rubrik penilaiannya seperti itu. Jadi aspek-aspek apa aja sih yang dinilai dari proyek tersebut. Nah, di sini saya punya contoh lesson plan yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa akses di apa namanya di chat ya, nanti akan di-share. Nah, ini adalah contoh lesson plan ya. Proyek lintas bidang dengan nama proyeknya itu Smart Temperature Monitoring System. Nah, ini kebetulan saya sebagai guru IT juga ada nih proyek ini ya, namanya Smart Temperature Monitoring System. Nah, di sini kita kasih pendahuluan dulu nih. Ya, latar belakang proyeknya itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini saya buat pada pembelajaran ini siswa membuat sebuah simulasi sistem alat yang bisa mengetahui suhu yang ada di sekitar alat tersebut. Nah, alat ini memiliki 4 mode pendeteksian suhu, yaitu suhu dalam satuan Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, proyek ini merupakan lintas mata pelajaran fisika dan teknologi informasi. Nah, nanti ditambahin juga nih, pada RPP ini terdapat capaian pembelajaran, persiapan proyek, rencana garis besar, dan juga kegiatan penilaiannya. Nah, nanti setelah kita jabarkan, ya Bapak Ibu jabarkan di latar belakangnya, nah nanti ditulis capaian pembelajarannya. Nah, misalnya nanti dari guru mata pelajaran fisikanya nih, nah saya mau masukin ini deh gitu ya, saya mau masukin capaian pembelajarannya karena materinya ini lagi di suhu gitu ya, yang bahas tentang suhu. Nah, di sini nanti siswa diminta untuk mengetahui konsep suhu, simbolnya seperti apa, dan satuannya seperti apa, dan juga biasanya alat ukur yang dipakai untuk mendeteksi suhu, ya. Lalu juga konversi skala suhu, ya, dengan berbagai macam rumus. Nah, dari proyek teknologi informasinya, kita kebetulan ada materi yang namanya itu MECOT ya. Jadi ini semacam embedded system. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang dari guru IT, embedded system ya. Nah, di SMP kita ini ada materi yang namanya MECOT ya. MECOT ini sebuah platform yang digunakan untuk membuat program sistem dengan block programming ya. Jadi kita bikin program tapi pakainya itu seperti puzzle gitu ya. Nanti bisa saya contohkan. Nah, kita masukkan ya untuk yang IT di sini seperti itu. Nah, lalu ada kata kunci juga, dan di sini kita taruh juga ya di lesson plan kita itu persiapan ya. Persiapannya apa aja? Yang pertama itu pengetahuan dasar. Nah, siswanya ini kalau semua mau ngerjain proyek ini tuh harus udah ngapain kayak gitu ya. Salah satunya pengetahuan dasarnya ini sudah ada, yaitu tentang mempelajari materi suhu, mulai dari konsep suhu hingga dapat menghitung konversi skala suhu menggunakan rumus. Nah, selain itu, siswa sudah memahami platform MECOT, blok pemrogramannya, dan cara pengoperasiannya. Nah, di sini kita siapkan juga perangkat pembelajaran yang dibutuhin apa aja nih. Nah, misalnya selama proyek ini, kayaknya anak-anak itu butuh apa?
misalnya sumber media belajarnya tentunya ya, ada buku modul, alat praktik kayak gitu. Dan juga misalnya dari Bapak Ibu di sekolahnya mungkin punya lab komputer, nah anak-anak juga bisa difasilitasi lab tersebut. Ataupun mungkin anak-anaknya punya laptop sendiri, boleh bawa dari rumah seperti itu. Dan juga koneksi internet dan alat tulis. Nah, di selanjutnya di sini ada yang namanya kegiatan penilaian. Nah, ini yang nanti berhubungan sama rubrik penilaiannya nih Bapak Ibu. Jadi kegiatan penilaian ini yaitu meliputi pemahaman konsep proyek ya. Jadi nanti ada kegiatan penilaiannya itu rubriknya itu namanya pemahaman konsep proyek. Nah, anak-anak ini tahu nggak konsep proyeknya itu seperti apa? Nah, kita kasih parameter nih, paham latar belakang proyeknya. Terus di sini ada pemahaman materi pokok tentang suhu. Nah, parameternya kita tahu dari mana kalau mama anak-anak ini tahu ya tentang materi suhu, yaitu pada saat presentasi seperti itu. Nah, ini di sini ada juga penggunaan metode dan blok pemrogramannya, parameternya, keberhasilan sistem yang dibuat ya pada saat demonstrasi, dan juga yang terakhir ini rasa tanggung jawab. Nah, anak-anak ini tanggung jawab nggak sih sama proyeknya? Ya, apakah di kelompoknya ini cuman nimbrung doang kayak gitu ya, ikut-ikutan doang, ataupun mereka kerjasama dengan timnya dengan baik, pengumpulannya sesuai timeline atau enggak kayak gitu. Nah, ini juga kita bisa masukkan ke rubrik penilaian. Nah, ini untuk rencana garis besarnya ya. Nah, ini kalau di sini saya ambil 20 JP kali 35 menit ya. Di mana ada kegiatan pendahuluan. Nah, di pendahuluannya ini misalnya pendahuluan kegiatannya itu penyampaian ulasan proyeknya, lalu kegiatan satunya itu nanti ada riset materi nih. Siswa dikasih riset materi selama 6 JP ya tentang suhu. Lalu kegiatan keduanya itu ada mempersiapkan kebutuhan perangkat pembelajaran. Nah, ini harusnya yang ketiga ya. Untuk 3 JP-nya melakukan presentasi dan demonstrasi ya. Dan kegiatan keempatnya itu adalah evaluasi proyek siswa dan pengulasan materi. Jadi yang sudah siswa buat kita evaluasi dan juga kita ulas materinya. Dan yang terakhir mungkin 1 JP guru melakukan penilaian ya menggunakan rubrik penilaian yang sudah dibuat seperti itu. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, nah di sini tahap selanjutnya itu adalah eksekusi dan monitoring. Nah, jadi selama siswa ini mengeksekusi ya ataupun melakukan pengerjaan proyek tersebut ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, mengerjakan proyek, dan guru sebagai pengawas siswa selama pengerjaan proyek. Kayak gitu. Jadi, kita cuma monitoring aja nih, oh siswanya sudah sejauh mana sih ngerjainnya, sudah ke langkah mana sih, seperti itu. Ya. Nah, ini gurunya sebagai pengawas saja, seperti itu. Lalu, tahap ketiganya itu ada presentasi, di mana siswa menyusun bahan presentasinya dan juga nanti mungkin demonstrasi terhadap alat yang dibuat misalnya, lalu menjabarkan hasil temuannya dan di sini juga ada tanya jawab presentasinya seperti itu. Jadi tanya jawab ini ya bukan hanya dari guru tapi juga dari siswa juga ya, yang misalnya kalau semua anak-anak kan melihat proyek-proyek seperti ini kan pasti kayak yang bersemangat ingin tahu gitu ya. Nah, mereka nanti bisa saling sharing-sharing kayak gitu, tukar pendapat seperti itu selama presentasi. Oke, nah tahap terakhirnya adalah penilaian dan evaluasi ya. Jadi setelah siswanya melakukan presentasi dan demonstrasi terhadap proyek yang dibuat, nah, guru ini melakukan pengulasan materi yang berhubungan dengan proyek gitu. Misalnya tadi siswanya ada yang penyampaiannya kurang tepat ya, diulas lagi materinya kayak gitu oleh guru tersebut. Lalu masukan guru terhadap proyek yang dikerjakan ya. Misalnya di mana sih ini baiknya seperti ini kayak gitu, ataupun mungkin yang sifatnya improvement ya.
penilaian menggunakan rubrik yang sudah disiapkan dan juga rewards. Nah, untuk rubrik ini yang tadi, yang pada saat tahap pertama, yaitu pembuatan lesson plan ya atau RPP-nya. Nah, di sini juga nanti sudah ada rubrik penilaiannya yang mungkin nanti bisa di-share oleh Kak Ste dan tim ke apa namanya? Ke Bapak Ibu ya. Nah, ini coba saya lihat. Nah, ini ya. Nah, ini merupakan simple aja ya, simple. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa dioret-oret dulu ya, ataupun mungkin lihat dibuat di Excel mungkin untuk memudahkan kayak gitu. Jadi nanti tadi ada pemahaman konsep ya, bisa di bagian lesson plan di sebelah sini. Nah, di sini ya kegiatan penilaian, pemahaman konsep. Nah, nanti parameternya apa ditulis, lalu poinnya. Nah, poin ini ya sifatnya customize saja ya, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ada poin 4, ada poin 3 atau poin 2 dengan kategori sangat baik, baik dan juga cukup. Nah, di sini kita tinggal tambahin aja sangat baik itu kategorinya seperti apa nih kalau misalnya siswa dapat kategori sangat baik, misalnya siswa mengetahui latar belakang proyek dengan sangat baik misalnya. Dan juga untuk kategori baiknya siswa mengetahui sebagian latar belakang proyek ya. Dan untuk kategori cukupnya siswa masih perlu mempelajari tentang latar belakang proyek tersebut. Nah, contohnya di sini juga untuk yang rasa tanggung jawab ya, untuk yang poin sangat baiknya ini ya kategori sangat baik, siswa menerapkan rasa tanggung jawab pengerjaan proyek dengan kelompoknya dengan sangat baik. Lalu untuk kategori baiknya, siswa menerapkan rasa tanggung jawab pengerjaan proyek dengan kelompoknya dengan baik, yang cukupnya nanti juga bisa disesuaikan saja gitu dengan kategori penilaiannya. Nah, dari lesson plan ini, dari rubrik penilaiannya ini, nah kita bisa masukkan ke Google Classroom. Nah, biasanya sih kalau saya pribadi ketika ngasih proyek ke siswa, ya, saya biasanya kasihnya itu nanti pengumpulannya itu di Classroom Bapak Ibu. Ya, kenapa di Classroom? Nanti karena di Classroom ini yang nanti akan memudahkan kita gitu dalam penilaian proyeknya seperti itu. Karena apa? Di Classroom ini sudah fiturnya komplit. Salah satunya itu yang bisa kita manfaatkan adalah memberi penilaian menggunakan rubrik yang sudah disediakan. Nah, misalnya di sini Bapak Ibu bikin classroom aja gitu ya, misalnya dengan judul proyek lintas bidang. Nah, di sini nanti invite aja misalnya guru-guru mapelnya. Nah, di sini sudah dibuat topik gitu ya. Nah, misalnya topiknya IT dan IPA nih. Nah, kita tinggal buat tugas saja. Misalnya di sini kita buat tugas pengumpulan proyek gitu ya. Pengumpulan proyek smart temperatur monitoring system. Nah, setelah udah nanti bisa juga di sini dikasih petunjuknya, misalnya silahkan kumpulkan hasil presentasi. Nah, kayak gini ya. Nah, kalau sudah, nanti langkah selanjutnya adalah kita bisa menentukan deadline-nya kapan gitu ya, tenggat waktunya kapan. Di sini misalnya tenggat waktunya itu dari awal kita kasih ke siswanya gitu ya, kita kasih ke siswanya proyek tersebut misalnya tadi 30 JP. Nah, itu kira-kira sekitar 2 minggu lah taruh. Nah, kita kasih tenggat waktu 2 minggu nih ya dari pengumpulannya seperti itu. Nah, untuk topiknya kita tinggal pilih aja tadi topik yang sudah kita bikin. Kalau misalnya topiknya itu mata pelajarannya belum ada, kita tinggal bisa buat topik. Nah, kalau semua sudah ada ya kita pilih topik yang relate. Nah, di sini kita manfaatkan fitur yang namanya rubrik. Ya. Nah, rubrik penilaian tadi Bapak Ibu bisa buat ya dengan cara klik buat rubrik. Nah, kita tinggal mindah-mindahin aja tuh kategori tadi yang ada di yang ada di rubrik penilaiannya ini ya.
Nah, misalnya pemahaman konsep proyek. Nah, kita tinggal tulis aja di sini. Misalnya judul kriterianya adalah pemahaman konsep proyek gitu ya. Nah, deskripsi kriterianya apa? Misalnya di sini tadi pemahaman latar belakang proyek ya, parameternya. Nah, poinnya kita taruh misalnya di sini poin yang keempat dengan levelnya itu sangat baik gitu ya. Nah, deskripsinya kita tambahin tadi mana? Nah, ini. Nah, deskripsi dari supaya siswa dapat level 4 itu ya, atau poin 4 dengan level sangat baik itu mereka sudah mencapai apa gitu ya misalnya. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita tinggal tambahin aja untuk poin 3, poin 2. Nah, kalau semama kita mau nambahin kriteria, kita tinggal klik ini aja, tambahkan kriteria gitu. Nah, kita tambahin kriteria yang tadi, yang kedua misalnya pemahaman materi pokoknya tentang suhu gitu kan, tentang suhu. Nah, parameternya apa di sini? Parameternya penguasaan materi pada saat presentasi kayak gitu. Nah, ini yang nanti kita manfaatkan kayak gitu. Nah, kebetulan di sini saya udah punya rubriknya aja. Nah, rubrik ini juga nanti bisa digunain kembali gitu sama Bapak Ibu, misalnya di proyek yang serupa ya, ataupun di proyek yang istilahnya untuk proyek yang sama untuk tahun depan seperti itu. Jadi rubrik ini nanti bisa digunain lagi. Nah, ini kita ya saya udah punya. Nah, kalau semua udah, kita tinggal klik simpan aja. Nah, nanti di sini ya kita tinggal tugaskan aja ke siswa. Seperti itu. Nah, misalnya nih, saya di sini sebagai siswanya. Coba saya masuk ke Classroom dengan akun lain. Proyek oke ini. Nah, nanti di siswa ini kita tinggal sebagai siswa ya, tinggal mengumpulkan aja nih. Oh, di sini ada tugas nih proyek lintas bidang dari Pak Andre gitu kan. Nah, kita tinggal lihat aja. Si siswa tinggal lihat aja. Oh, ini rubrik penilaiannya apa aja nih? Oh, saya kalau seumpama dapat poin 4, saya harus tahu latar belakang proyeknya gitu. Nah, kalau misalnya di materi tentang materi pokoknya, kalau seumpama saya dapatnya poin 3, ya, jadi saya itu harus bisa nguraiin konsep suhu dan lain-lain kayak gitu. Jadi siswa ini juga ada gambaran gitu. Misalnya dia bikin proyek, tahu gitu yang dinilai oleh guru itu apa aja kayak gitu. Nah, misalnya di sini katakanlah siswa sudah bikin ya, sudah bikin. Misalnya di sini saya contohkan ini adalah presentasi siswanya gitu ya. Nah, kalau udah siswanya menyerahkan, nah kita balik lagi ke classroom kita sebagai guru. Nah, kita lihat, oh ada satu siswa nih yang udah nyerahin gitu kan ya, atas nama siswa Andre misalnya. Kita lihat di sini, kita koreksi, dan juga kita kasih penilaian ya. Nah, rubrik penilaiannya itu yang sebelah kanan ini nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat misalnya, oh dari presentasi ini ternyata siswa atas nama Andre ini tahu nih latar belakang proyeknya dengan baik. Nah, kita tinggal pilih aja, klik aja poinnya. Oh, ternyata dari kategori penguasaan materinya siswa Andre ini kayaknya masih belum sepenuhnya deh gitu ya. Masih cukup lah untuk penguasaan materinya kurang gitu. Nah, kita bisa kasih level cukup. Terus dari penggunaan medianya, misalnya, oh dia penggunaan MacCode-nya nih untuk IT-nya bagus sih gitu. Nah, ini kita bisa kasih kategori baik misalnya. Nah, kalau udah, nanti kita kembalikan aja.
Nah, kembalikan. Nah, nanti di sini dia bakal ngakumulasi sendiri skornya dari si Classroom ini. Dari 4, 3, 2 ya, ditambahin tadi, diakumulasi, ternyata siswa Andre itu skornya segini misalnya. Nah, nanti kita tinggal kembalikan aja. Ya, seperti itu. Nah, ataupun di sini juga nanti bisa kita kasih komentar gitu ya terhadap proyeknya. Misalnya di sini kita bisa bubuhin misalnya, oh proyek kamu kurang ini, proyek kamu kurang ini, kayak gitu. Pada saat proses evaluasinya itu penilaiannya. Nah, itu sih kurang lebih Bapak Ibu untuk penggunaan Classroom-nya ya sebagai penilaian dan evaluasi siswa. Oke, kita ice breaking dulu nih. Udah dengerin, udah nyimak materinya, kita supaya nggak tegang ya Bapak Ibu, kita coba ice breaking dulu. Nah, oke, ada pertanyaan nih. Kak Stefani mungkin mau ikut jawab? Ya, tadi lihat nggak kalau di slide yang saya presentasi ini tuh ada hewan-hewan loh. Ah, masa iya sih? Iya, beneran ada hewan-hewan. Ada tadi ada jerapah, ada burung, ada di tuh Bu Miftah lihat katanya ada dinosaurus gitu. Nah, untuk ngetes nih kefokusan Bapak Ibu, kira-kira ada berapa sih kucing di slide workshop ini? Mungkin bisa dituliskan di komentar Bapak Ibu. Kira-kira kucingnya ada berapa ya? Tadi clue-nya ya ada beberapa kali sih muncul kucing. Mungkin Bapak Ibu silakan bisa jawab. Aku tebak random aja lah kalau gitu. Oke, Kaste ada 1, oke, ada 2, ada 3 dari Bu Kristina. Aku tebak 2 deh. Aku suka angka 2. Oke, tebak 2. Oke, ada lagi silakan Bapak Ibu. Kira-kira ada berapa kucing ya di slide ini? Oh. Ada Bu Leni jawab 1. Oke. Ada 1 ya? Oke. Kita lihat jawabannya ada berapa. Kucing yang ada di slide ini, ya di workshop slide ini jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3. Ada lagi? Oh iya bener ya tadi biarkan ada 2 bener. Iya. Ada 1 lagi. Ada 1 ini. Ikonnya. Ada 4 berarti, ada 4 kucing. Oke, ya ada 4 kucing ya Bapak Ibu. Tadi ada yang jawab 1, 2, 3. Kayaknya ada yang belum pas nih ya. Ya, ini di awal-awal, terus tadi di pas kita intermezzo ya, ada 2 kucing, 1 lagi nih sebagai emoticon. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini kita ke contohnya ya. Contohnya dari proyek lintas bidang itu seperti apa gitu ya. Nah, ini mungkin beberapa contoh yang nanti bisa diterapkan Bapak Ibu di kelas ya. Misalnya melaksanakan pembelajaran proyek lintas bidang itu seperti apa ya. Contoh yang pertama ini adalah kolaborasi IT dengan fisika. Nah, dulu biasanya ya untuk materi tadi ya yang saya contohkan di lesson plan itu kita kalau seumpama ngajarin ke siswa itu tulis rumusnya gitu kan. Misalnya diketahui Celcius ya 21 derajat. Berapakah suhu dalam satuan Reaumur gitu kan? Biasanya itu buku tulis itu full ya sama
diket apa namanya diket dita gitu kan. Karena harus diketahui ditanya gitu kan ya. Nah, kita bisa kolaborasiin pelajaran tersebut ya, dalam hal ini fisika dengan IT. Nah, di sini IT bisa menggunakan platform Scratch ya. Jadi kita bikin game ya, sedikit game interaktif ya kepada siswa yang bisa apa namanya menumbuhkan ya bisa menumbuhkan kreativitas dan juga ya istilahnya rasa nyaman gitu ya dalam belajar. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini adalah platform Scratch. Mungkin nanti Bapak Ibu untuk platformnya mungkin di lain kesempatan ya kita bisa jelasin, ataupun mungkin nanti dari PB ingin istilahnya ngadain pelatihan Scratch dan lain-lain mungkin bisa difasilitasi. Ini adalah platform Scratch contohnya di sini. Nah, ketika ini blok programnya ya. Nah, jadi di sini ada blok programnya itu adalah, nah perhitungannya ini di sini nih. Misalnya ketika yang ditanyain itu di sini, kalau di case ini itu kita memasukkan Celsius ya. Kalau nggak salah ini Celsius. Nah, kalau kita apply, temperatur Fahrenheit ya, sorry. Jadi temperaturnya itu berapa ya? What temperature in Fahrenheit? Ya, jadi misalnya Celsiusnya itu 30 gitu ya. Nah, maka ya di sini ada berapa Fahrenheit kayak gitu. Nah, ini kita bisa ajak siswa bikin kreasi seperti ini gitu. Ya. Dan juga pembuktiannya gitu kan. Misalnya bener nggak sih 30 Celsius itu berapa Fahrenheit kayak gitu kan. Sekian Fahrenheit. Nah, anak-anak diajak ngitung tuh. Nah, bisa kita menggunakan blok-blok seperti ini gitu. Jadi supaya siswa ini juga tertarik gitu ya dengan belajarnya. Lalu selanjutnya di sini ada kolaborasi IT dengan biologi. Nah, misalnya di sini itu pelajaran tanah ya, tanah. Misalnya daya serap tanah gitu kan terhadap air gitu. Ataupun di sini kelembapan tanahnya, mengukur kelembapan tanah dan lain-lain gitu ya. Nah, kita bisa bikin sistem seperti ini. Misalnya tanahnya itu ketika diukur kelembapannya itu kurang dari 60%. Nah, maka apa yang terjadi? Maka sistem ini memerintahkan supaya menyiramkan tanaman gitu ya. Menyiramkan tanaman supaya tanahnya menjadi lembab dan baik untuk tanamannya seperti itu. Tanamannya nggak kekeringan seperti itu. Ya, kita bisa menerapkan ya proyek-proyek seperti ini ke siswa gitu. Lalu di sini juga ada contoh lagi kolaborasi DKV dengan agama ya. Mungkin yang dari SMK ada desain komunikasi visual ya. Bisa juga kolaborasi dengan agama. Ya, contohnya apa? Misalnya kalau seumpama dalam agama Islam ada pembuatan video dakwah. Nah, misalnya kita ajarin nih, siswa kan udah tahu ya, misalnya dia bawa tema tentang apa gitu kan. Nah, dengan mata pelajaran DKV di sini proses syutingnya seperti apa, nanti proses editing videonya itu seperti apa. Nah, ini di sekolah saya seperti itu ya. Jadi kolaborasi nih antara mapel agama dengan IT bidang DKV-nya itu mereka ada proyek yaitu pembuatan video dakwah misalnya seperti itu. Nah, ini juga bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Lalu ada lagi kolaborasi. Nah, kalau tadi bicara tentang IT, nah mungkin kok kebanyakan IT terus ya. Nah, ini juga bisa kita kolaborasiin mapel-mapel lain. Contohnya di sini adalah mapel bahasa Indonesia dengan ekonomi. Ya, jadi di sini proyeknya adalah wawancara pedagang terhadap dampak kenaikan harga barang. Jadi siswa kan sudah menerima ya, atau mungkin siswa mencari literasi tadi, bagaimana cara wawancara yang baik, bagaimana cara bertanya supaya mendapatkan informasi yang valid, bagaimana cara bersosialisasi dengan baik dengan masyarakat, digabung dengan
mata pelajaran ekonomi. Apa-apa saja sih yang istilahnya menyebabkan inflasi, kayak gitu contohnya. Apa-apa saja sih yang menyebabkan istilahnya harga kenaikan barang, dan lain-lain seperti itu. Nah, dari kolaborasi Bahasa Indonesia dengan ekonomi, kita bisa kasih proyek, contohnya seperti ini, wawancara pedagang terhadap dampak kenaikan harga barang. Untuk mapel lain, contohnya misalnya di sini PJOK ya. Nah, dengan seni tari ya. Nah, mungkin kalau dulu waktu saya SMP nih ada ya proyek seperti ini. Jadi kita disuruh bikin senam tapi versi sendiri gitu. Ya. Nah, ini bisa nanti kolaborasi dengan mata pelajaran kesenian, misalnya seni tari. Gimana sih misalnya gerakan-gerakan yang baik kayak gitu ya. Nah, PJOK juga gimana sih gerakan-gerakan yang menyehatkan itu yang bisa kita terapkan dalam satu gerakan senam versi sendiri seperti itu. Nah, mungkin ini juga dari seni melukis ya. Seni melukis bisa juga Bapak Ibu ya kolaborasiin dengan biologi. Biasanya kalau selama ini dari Bapak Ibu seni melukis siswa disuruh bikin pemandangan. Ya enggak, Kak Steph pernah bikin pemandangan melukis? Gunung. Mungkin Bapak Ibu, iya paling kan kayak defaultnya kan kita kayak disuruh bikin lukisan paling kayak gunung gitu ya, sawah, mungkin ada awannya, ada burung, ada sunset kayak gitu ya misalnya. Nah, kenapa sih nggak kita kolaborasi misalnya siswa bikin materi tentang gerak jatuh bebas di sini. Nah, itu kan mereka kan bisa berkreasi ya. Misalnya bikin mind mappingnya ataupun mungkin melukis gitu ya. Tapi di situ ada unsur pelajaran biologinya, rumusnya, pengertiannya. Terus misalnya di situ ada apa namanya? Contohnya itu seperti apa ilustrasinya dari gerak jatuh bebas seperti itu. Nah, ini mungkin bisa juga diterapkan kepada Bapak Ibu ya, Bapak Ibu terhadap siswa-siswanya di sekolah seperti itu. Jadi kita coba out of the box nih untuk proyek lintas bidang tersebut. Oke, baik. Terakhir mungkin ini ya, ada tips mempraktekkan proyek lintas bidang. Yang pertama itu untuk ukur dulu nih kemampuan siswanya mengerjakan proyek. Misalnya contohnya siswa SD gitu kan. Siswa SD ini dikasih proyek biologi suruh ngetip daun kelapa gitu ya. Nah, ini kan nggak mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak ini kan nggak mungkin tuh manjat pohon kelapa gitu kan ya untuk petik gitu misalnya. Seperti itu. Atau penelitian dasar laut kayak gitu. Itu kan juga ya kurang pas lah ya karena anak-anak juga ini kan punya batas kemampuan sendiri. Jadi ukur dulu nih kayaknya kira-kira anak ini ngerjain proyek ini mampu apa enggak sih gitu. Nah, yang poin keduanya itu adalah dengan awali dengan studi kasus. Nah, biasanya ini yang saya praktekkan nih di sekolahan. Misalnya saya kasih dari proyek yang sudah saya peroleh gitu ya. Misalnya sudah temanya saya sudah dapat. Nah, saya kasih studi kasus dulu nih ke siswa. Contohnya di sini soalnya adalah Pak Amri adalah seorang pemilik kebun melon indoor seluas 2 hektar. Nah, terus dia setiap harinya ngerawat tanaman dengan 10 orang. Nah, tapi dia inisiatif nih karena biayanya lagi tinggi ya untuk perawatan tanaman ini dia pengen bikin sistem ya. Sistemnya ini dia bisa ngerawat tanamannya secara otomatis, terus mengontrol suhu kelembapan ruangannya, ya mematikan pompa air dan lain-lain. Nah, dari studi kasus ini nanti anak-anak ya nanti dia bakal mencari-cari nih brainstorming nih dengan kelompoknya kira-kira sistem apa ya yang bisa dibuat untuk Pak Amri ini. Nah, metode-metode seperti itu yang nanti akan istilahnya membangkitkan kuriositas siswa juga gitu ya untuk mengerjakan proyek tersebut. Nah, tips yang ketiga, nah ini yang perlu digarisbawahi ya, guru ini sebagai mentor ya. Jadi jangan terlibat istilahnya secara langsung ya
Dalam artian, Pak, ini kayaknya sistem apa ya? Nah, gurunya ya jangan jawab gitu. Jadi biar siswa yang memikirkan apa yang ingin mereka buat seperti itu. Ya, jadi nanti bisa berjalanlah proyek lintas bidang ini. Dan yang terakhir jangan lupa rewards. Ya, semua orang itu suka rewards. Ya nggak Kaste? Ya orang semua suka hadiah ya Bapak Ibu ya. Nggak bapak ibunya, nggak anaknya pasti kayaknya suka hadiah gitu. Ya, hadiah di sini bisa berupa mungkin pujian ya. Hadiah nggak melulu dalam bentuk barang. Ya, bisa juga Apresiasi dalam ya. apresiasi, betul, apresiasi ke siswanya. Oh, kamu udah mengerjakan ini dengan baik kayak gini. Selamat ya kayak gitu. Jadi siswa ini merasa dihargain gitu atas proyek yang sudah mereka kerjakan. Tentunya kan di proyek ini kan kayak menguras banyak tenaga, menguras banyak pikiran, mungkin biaya juga gitu. Jadi kita sebagai guru wajib mengapresiasi ya, wajib kasih reward ke siswanya ketika dia sudah menyelesaikan proyek lintas bidang yang diserahkan ke siswa tersebut. Kayak gitu. Oke, mungkin itu aja. Nah, ini mungkin kita ada waktu kurang lebih berapa nih, Kak? Tadi soalnya kepotong sama sama itu ya, WiFi yang terkendala. Mungkin cukup kali ya, 10 atau 15 menit gitu ya. Ya, jadi Bisa. nanti Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu coba praktek nanti dari Kak Stefani dan tim akan membuat breakout room, di mana tadi tujuan pada saat awalnya ya, pada saat awal kita sudah menginfokan Bapak Ibu untuk kasih nama ya, nama mapel yang diampu Hmm. ya. Jadi nanti dari tim bisa buat breakout room untuk membagi Bapak Ibu ya untuk masuk ke breakout roomnya masing-masing. Nah, ini yang Bapak Ibu buat adalah buat sebuah gambaran RPP proyek lintas bidang ya yang memuat latar belakang proyek, capaian pembelajarannya, persiapan, kegiatan penilaian dan rencana garis besarnya. Mungkin gambaran aja ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa coret-coret gitu ya di kertas ataupun mungkin mau ngedit-ngedit template yang tadi gitu ya yang diserahkan oleh tim juga bisa ya di-download lalu nanti diedit aja kayak gitu. Oke, 15 menit aja sih Oke. mungkin kayaknya cukup. Silakan Kak Stefani. Oke. Paling aku mau nanya nih, Bapak Ibu udah pada ini kan bisa breakout room. Mungkin belum untuk bagi yang belum bisa, aku boleh izin share screen juga ya. Oke. Pandre, wait. Ah, 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 ah. Jadi tim kita sudah aturin untuk materi, udah aturin siapa bareng sama siapa. Nanti tinggal ikut bergabung aja ya. Paling mau ingetin nih tadi yang perlu dilakukan selama di breakout room itu, ini ya latar belakang proyeknya dan pencapaian dan lain-lain mungkin bisa di capture dulu masing-masing dari Bapak Ibu guru. Jadi nanti tahu nih di dalam mau ngobrolin apa sih sama tim yang baru terbentuk gitu ya. Terus ini caranya ya. Sorry, kayak mundur satu. Nah, caranya ini. Boleh tolong dibantu Mon untuk buka breakout room-nya? Jadi nanti langsung ada akan muncul pop-up di layar Bapak Ibu. Langsung diklik aja. Kita sudah aturin untuk siapa sama bareng sama siapa gitu. Mari kita lihat. Nah, sudah mulai ya. Oke. Ya, ruangannya sudah dibuka. Silakan Bapak Ibu sudah muncul pop-up-nya di layar Bapak masing-masing sama Ibu masing-masing bisa langsung diklik aja. Oke, gitu. Jadi nanti dia akan langsung meluncur ke ruangan masing-masing. Oke.
Oke. Oke. Oke. Mungkin yang belum ada di sini, Pak Bu Florence, ini sudah di-assign, boleh diklik, mungkin di layarnya sudah ada tulisannya sama ini ya. Ini sama Bapak atau Ibu Poer ini juga sudah dipencet, mungkin boleh dicek layarnya. Ibu Sri juga, Bu, boleh tolong dicek, Bu, layarnya apakah sudah ada pop-up table-nya sama Pak Jatmiko. Pak Jatmiko di sini. Ini kasihan banget nih. Bu Vince, Bu Vince join di room 1, Bu. Bu Vince mana? Satu, dua, tiga, empat. Oh, ya udah. Kalau enggak, Bu Vince, Bapak, Ibu, atau ini, Power, Ibu Sri Utami sama Pak Jatmiko bisa ngobrol di ruangan ini aja nih sama Bu Florence. Jadi yang perlu dilakukan, ada Pak Surahmin tutupnya, tapi nggak langsung ya. Em, ini ya tadi ya materinya. Silahkan bisa dicari titik tengahnya, mungkin Pak Poer atau Ibu Florence sama Bapak Ibu Jatmiko. Ada yang kesulitan, Bu Vince juga. Ada yang kesulitan nggak di sini untuk Bu Vince? Apakah Ibu bisa mendengar aku? Bu Vince, Bu, Ibu.
kembali. Hello, hello. Ya, halo Kak Ste. Ya, karena keterbatasan waktu ya Kak ya. Kayaknya nggak memungkinkan juga sih Mama nanti. Ya, mungkin nanti Bapak Ibu bisa lanjut diskusinya ya. Nanti, oh ya, kayaknya dari Bapak Ibu yang ada di sini mayoritas masuk itu semua nggak sih? PB semua? Grup WA? Kita ada grup lagi WA yang sendiri-sendiri. Nah, nanti aku masukin Andre ke situ gimana? Nah, ya boleh deh. Jadi nanti diskusi ini bersifat berkelanjutan gitu ya, Kak ya. Boleh. Mungkin jadi kalau semua nanti Bapak Ibu uh, dari ingin mengembangkan proyek lintas bidang, bisa ya kalau semua ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ya kita bisa sharing-sharing aja sih di situ di grup itu. Seperti itu. Oke. Baik, mungkin mohon izin Bapak Ibu, saya cukupkan dulu untuk diskusinya, nanti bisa dilanjut ya, Bu Leni dan Bapak Ibu yang lainnya. Sekarang masuk ke sesi tanya jawab sih Kak, mungkin. Ya, Silakan Kak Stefani. mungkin terima kasih Andre. Hari ini mungkin dari Bapak Ibu tadi kan kita juga sudah ada sesi ya breakout room. Ada pertanyaankah yang ingin ditanyakan ke Pak Andre nih? Berhubungan dengan PBL ya berarti ya. Apakah di sekolah sudah ada yang pernah coba PBL? Terus em, ada kesusahan apa gitu yang mungkin mau dicurhatkan lah sedikit gitu ke Pak Andre gitu supaya dapat pencerahan. Kita kasih mungkin untuk 1 sampai dengan 2 pertanyaan kalau memang ada. Kalau tidak ada, tidak apa-apa juga. Nanti soalnya Pak Andre mau dimasukin ke dalam grup WhatsApp, mungkin pada malu di sini nanyanya. Maunya nanyanya ini personal mungkin Pak Andre. Oh, ada nih Pak Romi nih, Pak Romi. Silakan Pak Romi, mau open mic boleh Pak? Ya, terima kasih. Ya, Mohon izin bertanya ini Pak Andre. silakan Pak. Silakan Pak. Ya, tadi di room 2 memang kita karena masih baru jadi belum ketika Pak Andre keluar kita tidak bisa melanjutkan diskusi tadi tapi sudah dapat gambaran tadi itu apa. Nah, ini hal yang menarik yang ingin saya tanyakan Pak dari penjelasan tadi. Yang pertama, apakah dalam pelaksanaan proyek nantinya ada semacam pelajaran atau konsep dasar prasyarat yang harus mereka ketahui dulu baru melaksanakan proyek, atau mereka mengetahui konsep atau topik tersebut ketika mereka melaksanakan proyek. Jadi learning by doing gitu. Atau kita harus tanamkan ada beberapa semacam konsep-konsep dasar, baru setelah itu mereka lebih memperdalamnya lewat proyek. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, tentang lembar kerja siswa, Pak. Lembar kerja siswa, apakah dalam PJBL ini kita juga sebaiknya mempersiapkan lembar kerja siswa, atau mereka bisa mendesainnya, atau kita hanya sekedar memberikan semacam poin-poin ini akan dipelajari, dan seterusnya. Gitu. Ya, itu dulu, Pak. Makasih sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Romi atas pertanyaannya. Ya, cukup menarik ya. Jadi ini yang pertama saya jawab berdasarkan pengalaman saya Pak ya selama ngajar di IDN ini. Oke, yang pertama itu pelaksanaannya ya Pak tentang materinya. Jadi apakah siswa ini dikasih konsep-konsep pokoknya aja atau mereka suruh nyari sendiri, atau tadi Pak Romi katakan learning by doing. Nah, kalau saya pribadi ini biasanya siswa ini kita kasih konsep umumnya aja, gambaran materinya gitu.
ya, gambaran materinya. Karena tadi seperti yang sudah dipaparkan pada saat kita di pertemuan awal, ya, yaitu lesson plan, ya. Di sini kita sudah tulis seperti itu. Jadi untuk persiapannya itu apa aja yang pertama. Jadi ini poin yang ini. Contohnya di sini siswa itu sudah mempelajari materi suhu. Nah, mempelajari materi suhu ini dari kegiatan ini, Pak, pendahuluan kegiatan. Jadi kita sampaikan dulu kan ya. Misalnya siswa ini kamu harus belajar apa dulu gitu untuk ngerjain proyek ini gitu. Apa yang harus dipersiapkan seperti itu. Nah, di pertemuan pertama ini kita sampaikan, maaf, ya. Jadi di persiapan pertama ini, di pendahuluan ini kita persiapkan dulu, ya, kita sampaikan apa-apa yang mungkin siswa butuhkan, ya. Lalu nanti di kegiatan yang pertama ini siswa tinggal riset materinya gitu tentang suhu. Ya, misalnya suhu itu seperti apa, terus misalnya alat ukur yang digunakan seperti apa, rumusnya seperti apa untuk konversinya, seperti itu. Nah, nanti pada saat evaluasi baru kita ulas lagi. Pak Sunarto boleh tolong di-mute nggak? Soalnya dari kita kesulitan untuk mute. Oke, silakan Andre lanjutkan. Terima kasih. Ya. Nah, tadi, jadi siswa selain riset materi sendiri, nah nanti kan pada saat presentasi dia bikin proyek lalu mereka presentasi gitu ya. Nah nanti kita evaluasi dan kita ulas lagi nih Pak, gitu di bagian ini, ya evaluasi proyek siswa dan pengulasan materi. Jadi siswa disuruh cari materi dulu, bikin proyeknya gitu kan. Nah, sambil kita monitoring gitu ya, monitoring di sini nanti supaya skupnya nggak terlalu meluas gitu ya. Nah, baru nanti ketika sudah selesai presentasi, bikin project, kita evaluasi proyek siswanya dan kita ulas lagi materinya. Nah, misalnya ada tadi penyampaiannya yang kurang tepat, misalnya contoh penggunaan rumusnya kurang tepat, seperti itu. Nah, itu yang biasa saya lakukan. Jadi, siswa learning by doing, tapi nanti ada proses evaluasi dan pengulasan materi dari gurunya. Lalu yang kedua tadi pertanyaannya Pak ya terkait dengan apa namanya worksheet-nya ya, worksheet-nya. Sebenarnya sih kalau semama worksheet sih saya nggak ada worksheet khusus, tapi kalau semama biasanya kita cari di apa namanya internet untuk worksheet PJBL ya, itu mungkin sudah banyak template-nya yang tersedia. Kalau saya pribadi sih biasanya mantaunya melalui timeline dan juga catatan-catatan. Misalnya di sini saya menyiapkan catatan proyek gitu ya. Selama siswa ini, misalnya di sini udah nyampe mana, di sini udah nyampe mana. Karena apa? Nanti biasanya untuk penilaiannya itu saya menggunakan rubrik yang sudah disediakan seperti itu. Tapi kalau seumpama kita menggunakan worksheet untuk siswanya juga, misalnya pakai format khusus atau template khusus itu juga bagus juga gitu, baik juga karena nanti untuk memudahkan kita dalam proses administrasinya. Seperti itu sih Pak Romi kurang lebih. Apakah ada tambahan pertanyaan dari Pak Romi mungkin ataupun yang lain? Ya Pak, mungkin sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh Pak Andre, bagaimana nih Pak tanggapannya? Oh iya, makasih Pak Andre untuk jawabannya. Makasih sudah jelas. Makasih Pak Romi. Oke, berikutnya ada pertanyaan nih. Diketik ya sama Pak Bahri. Mungkin Pak Bahri nanti kalau mau ditambahkan dari pertanyaannya boleh. Pertanyaannya ini. Seberapa besar persentase nilai yang didapat dari siswa yang dimasukkan ke laporan penilaian atau raport jika siswa dapat menyelesaikan proyek dengan baik? Silakan, Pak. Jadi untuk presentasinya ya, presentasinya berapa sih? Misalnya
rasionya berapa ya untuk dimasukkan ke proyeknya gitu, ke nilai akhirnya gitu ya mungkin maksudnya ya. Ya, kalau di sekolah saya pribadi kebetulan kan ini proyek ini merupakan PJBL ya. PJBL ini adalah kurikulum utama di sekolah saya gitu ya, di sekolah kami di sini. Jadi untuk persentase nilainya yang dimasukkan untuk ke nilai akhir itu cukup besar Pak gitu. Di samping ada misalnya nilai harian ya, ulangan harian gitu, nilai harian, ulangan harian ya, ataupun mungkin ada UTS, ada PAT, PAS gitu ya. Biasanya kita untuk PJBL ini sampai di angka 40%. Jadi misalnya dari proyek yang dikerjakan gitu ya, nanti diakumulasi dengan nilai-nilai yang lain. Misalnya dari ulangan hariannya dapat berapa, persentasenya misalnya taruh 10% gitu ya. Dari PTS-nya misalnya 20% dari nilai yang didapatkan, kayak gitu. Terus dari PAT ataupun PAS-nya itu 30%. Nah, untuk yang proyeknya ini, biasanya saya ambil cukup besar yaitu sampai 40%. Seperti itu. Dan ini kembali lagi sih ke kebutuhan sekolah. Misalnya dari Bapak Ibu ada kebijakan seperti apa untuk penilaiannya seperti itu. Tapi kalau seumpama di sekolah kami pribadi, dia yang paling besar sih Pak untuk persentase nilainya seperti itu. Begitu mungkin Pak Romi itu siapa ya tadi? Pak Bahri. Pak Bahri ya, maaf. Ya. Silakan Pak Gimana Bahri, mungkin ada udah tanggapan. terjawabkah untuk pertanyaannya? Aman? Oke. Mungkin sebelum oke, sudah aman Pak katanya. Oke. Terima kasih nih untuk Pak Bahri dan juga Pak Romi untuk pertanyaannya, keren banget ya. Juga mau terima kasih untuk Andre yang hari ini sudah meluangkan waktu juga, sudah bersusah payah dengan jaringan internet ya. Yang paling dan juga makasih juga untuk Bapak Ibu yang di sini mau dengan semangat belajar yang luar biasa ya hari ini. Sebelum aku mau penutupan closing, aku boleh ajak Bapak Ibu guru mungkin yang ada di sini untuk open kamera dulu sebentar, kita foto dulu untuk dokumentasi, lalu aku akan masuk ke closing. Oke, aku ambil foto ya. Siap. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi nih. 1, 2, 3. Oke. Thank you. Oke, aku izin share screen dulu ya sebelumnya. Oke. Jadi aku mau kasih beberapa pengumuman sedikit nih buat Bapak Ibu yang ada di sini. Jadi seperti yang aku sudah informasikan tadi di awal, bahwa nanti rekamannya ini akan kita berikan bersama dengan materinya melalui Google Drive dengan mengisi link survei yang nanti kita akan berikan di dalam grup. Mungkin setelah dari workshop ini berlangsung antara hari ini atau besok, kita nunggu rekaman dari Zoom-nya dulu, biasanya mereka mesti generate dulu. Nah, terus buat Bapak Ibu guru di sini yang belum bergabung di komunitas kita, bisa gabung di Telegram juga kita ada di komunitas mengajar belajar dan juga ada di WhatsApp. Nah, ini bisa di capture atau di share. Nanti kita juga bisa share sih dalam grup. Lalu, nah kalau biasanya lebih aktif di Facebook, kita juga punya lewat Facebook. Tinggal di search aja Facebook IGMB, nanti kita pasti akan tetap share update-update terbaru tentang workshop kita yang sedang ada apa. Nah, buat yang pengen tahu tentang kelas, mungkin di sini ada guru IT, ataupun tidak juga bisa yang penasaran dengan IT ya. Ini kurikulum salah satunya yang dibuat oleh Andre juga. Bersama dengan tim kurikulum lainnya. Dan kita sedang mau tambah-tambahin lagi materi-materi lainnya, jadi bisa
ditunggu aja gitu. Keren juga gitu. Nah, minggu depan di tanggal 20 Agustus di jam 2 sampai dengan di jam 4 kita akan ada workshop juga dengan judul pengembangan masalah menjadi sebuah pembelajaran berbasis objek. Mungkin buat Bapak Ibu guru di sini yang tertarik untuk mendalami lagi nih tentang PBL, karena memang di bulan Agustus semua materi PB berhubungan dengan PBL bisa juga ikut. Nanti kita akan share juga link-linknya di dalam grup, jadi bisa langsung ikut di sana beserta detail lainnya. Silakan cuma survei yang terakhir. Nanti kita akan share juga di grup. Tadi aku juga sempat info ya, sehubungan dengan rekaman dan juga materi PPT-nya tadi Pak Andre juga sudah jelaskan gitu. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan juga Pak Andre nih yang hari ini sudah meluangkan waktu, punya semangat yang luar biasa untuk belajar. Jangan kapok ya ikut workshop pengajar belajar lagi di lain waktu. Terima kasih, sehat selalu, sampai jumpa, dadah. Sampai jumpa Bapak Ibu, Kak Stefani, tim PB, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Sampai banyak. jumpa. Terima kasih semua, Pak Andre. Terima kasih, Pak Romi, Bu Susi. Nanti Nanti sesi saya jawabnya kontak boleh banyak, dilanjutkan di grup ya. Pak Andre sudah ada Ya, di grup nanti di soalnya. grup boleh. Oke. Ya. Banyak.